Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Berjumpa lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Menyapa. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tentunya kita patut bersyukur karena sesungguhnya Tuhan baik, sungguh baik bagi setiap kita. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali untuk terus menjadi pelaku firman yang seturut dengan kehendak Bapa di surga. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan tentunya dimulai dengan mendengar, sebab bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak mendengar firman itu sama sekali. Dan tentunya sebagai orang yang percaya, kiranya kita senantiasa boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, karena melakukan firman Tuhan adalah merupakan bagian yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan ilahi bagi setiap kita, yaitu untuk menjadi gereja yang sempurna. Konteks di dalam pembacaan kita pagi hari ini di mana penulis mengingatkan orang-orang percaya pada masa itu bahwa seyogianya sebagai orang percaya yang telah menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan mereka, maka tentunya perilaku sehari-hari harus seturut dengan firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi tentunya harus menjadi pelaku firman Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi kenyataannya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pagi hari ini secara khusus dalam ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21, jemaat Tuhan yang percaya mendengar firman Tuhan ternyata masih menyukai hidup di dalam dosa yang sesungguhnya itu ditentang oleh Tuhan, yaitu sana menjelaskan dosa amarah, perbuatan jahat, bahkan tindakan-tindakan kotor yang sesungguhnya kesemuanya itu tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Untuk itu di dalam pembacaan kita pagi hari ini penulis mengingatkan mereka untuk kembali menjadi pelaku firman Tuhan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam ayatnya yang ke-22 ini merupakan anjuran dari sang penulis kepada orang-orang percaya pada masa itu untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang menjadi relevansi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada masa kini melalui ayat pembacaan kita pagi hari ini? Relevansinya adalah bahwa kita orang-orang yang percaya senantiasa harus menjadi pelaku firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Menjadi pelaku firman Tuhan ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar menjadi pelaku firman itu betul-betul tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh membaca di dalam ayatnya yang ke-25 di kalimatnya yang pertama, di sana dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Jadi hal yang harus kita lakukan untuk terus menjadi pelaku firman yang seturut dengan kehendak Bapa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meneliti firman Tuhan. Yang meneliti di dalam terjemahan, di dalam arti, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa disebutkan dengan penuh hati-hati.
Jadi saya boleh bisa menyimpulkan bahwa di dalam kita meneliti firman Tuhan tentu butuh kehati-hatian. Supaya apa? Supaya kita tidak salah menafsirkan setiap ayat itu, sehingga penafsiran itu berdasarkan pemikiran kita, logika kita, sehingga membuat kita menjadi meragukan akan kuasa Allah bagi setiap kita. Tetapi tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya harus meneliti itu dengan penuh kehati-hatian dan tentunya dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Karena hanyalah Roh Kudus yang mampu menolong kita untuk kita bisa memahami apa yang menjadi tujuan Allah bagi setiap kita melalui firman-Mu, melalui firman-Nya, sehingga pengilhaman-pengilhaman baru, bahkan rema demi rema yang baru terus boleh menjadi bagian kita. Sehingga itu terjadi, ketika itu terjadi, maka kehidupan kita boleh terus semakin memuliakan nama Tuhan. Bahkan kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan di dalam kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan adalah terus bertekun di dalamnya. Di dalam kalimat selanjutnya, di dalam ayatnya yang ke-25 menjelaskan bahwa di sana dikatakan dan bertekun di dalamnya. Tentu bertekun di dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti rajin, terus bersungguh-sungguh, sehingga ada keberlanjutan di dalam mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sehingga dengan melalui itu keintiman demi keintiman di dalam Tuhan itu terus menjadi bagian kita, sehingga kemudian di dalam itu terjadi yang namanya memuliakan nama Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita terus semakin memiliki keintiman dengan Tuhan melalui firman-Nya. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan yang seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan adalah sungguh-sungguh melakukannya. Adanya komitmen untuk terus melakukan firman Tuhan, bahkan serta menghidupi firman yang telah kita dengarkan itu Bapak Ibu. Sehingga melaluinya impartasi kuasa firman itu boleh menjadi berkat bagi buat sesama kita. Mereka boleh menerima anugerah Tuhan, dan tentunya Tuhan terus dimuliakan di dalam kita oleh karena firman yang telah kita terima dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Sehingga di kemudian di dalam ayatnya yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-25 menjelaskan berbahagialah oleh karena perbuatannya. Berbahagia di dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani menjelaskan bahwa makarios, yang artinya penuh bahagia, yang diberkati, yang berlimpah oleh berkat. Karena setiap tindakan kita yang memuliakan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya hari lepas hari yang boleh kita jalani, kita boleh mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan tentunya menjadi pelaku firman Tuhan, kita terus meneliti firman itu dengan disertai bimbingan daripada Roh Kudus. Bahkan kita terus bertekun di dalamnya, bahkan lebih lagi bersungguh-sungguh untuk terus melakukan firman itu, sehingga akhirnya kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia dan tujuan Allah terus semakin tercapai bagi setiap kita, yaitu untuk terus menjadi gereja yang sempurna. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kita dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus memberikan kami pemahaman lebih lagi, sehingga kami boleh terus semakin mengerti apa yang menjadi rencana Allah bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami kembali melakukan segala aktivitas kami di hari ini, kami bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya sukacita, damai, sejahtera yang dari-Mu terus menjadi bagian kami ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi panutan, dan Tuhan terus dimuliakan bagi setiap kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan hari ini, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan pertolongan demi pertolongan Tuhan boleh terus menjadi bagian kami. Ini doa kami, kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, karena kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri firman pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap antusias, percaya bahwa hari ini Tuhan beserta dengan kita semua. Haleluya, amin.